Hai, jumpa lagi di channel YouTube aku, Insafira. Jadi di video kali ini teman-teman, aku akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah yang sangat menakutkan. Gak takut sih ya, tapi kisah ini itu sangat kejam sekali ya teman-teman, yaitu seorang gadis yang bernama Isabella Guzman yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Siapa yang tidak kenal dengan seorang wanita Isabella Guzman ini? Nah, pasti kenal dong, karena videonya atau foto-fotonya sudah beredar di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Bahkan di TikTok pun sudah ramai membicarakan hal yang telah dilakukan seorang gadis yang bernama Isabella ini. Nah, seperti apa kejadiannya? Kalian tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Jangan di skip, oke? Dan sebelum itu kalian wajib subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Isabella Guzman adalah seorang wanita yang memiliki nama asli Isabella Yunmi Guzman yang sekarang berusia 25 tahun, yang berasal dari Colorado, Amerika Serikat. Nah, Isabella ini itu adalah seorang gadis yang dulunya biasa-biasa saja seperti gadis pada umumnya. Kejadian ini itu berawal dari ia merasakan orang tuanya itu bercerai atau mengalami suasana broken home, dan pada saat itu Isabella berubah menjadi gadis yang sangat murung dan sering merenung di ruangan hampa. Nah, waktu dulu ia sempat mengirimkan email ancaman kepada ibunya bahwa ia mengatakan kamu akan mendapatkan ganjarannya, seperti itu, seperti kata-kata ancaman. Nah, ibunya pun sangat khawatir dengan email yang dikirim Isabella ini, dan pada saat itu pun ibunya melaporkan ke polisi bahwa anaknya sudah berbeda dari sebelumnya atau mengalami seperti orang depresi, dan Isabella pun dipanggil ke kantor polisi untuk mendapatkan nasihat atau peringatan supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk. Namun Isabella tetap mengabaikan kata-kata dari polisi dan dia tetap melakukan seperti sebelumnya. Pada saat tanggal 28 Agustus 2013, mulailah aksi Isabella ini membunuh ibunya. Pada saat itu kejadiannya pukul 21:30 waktu setempat. Ibunya yang bernama Yun Mi Hoi yang berusia 47 tahun pada saat itu baru pulang kerja. Nah, ia langsung menuju ke kamar mandi. Pada saat itu pun Isabella berkesempatan untuk membunuh ibunya. Pintu akses masuk ke kamar mandi pun dikunci rapat-rapat olehnya. Dan karena itu ibunya menjerit. Dan beberapa waktu pun Rian Hoi, seorang ayah tiri dari Isabella ini, mendengar suara yang berasal dari kamar mandi. Ia pun lalu menuju kamar mandi karena mendengar istrinya menjerit. Karena pintunya dikunci atau ditutup rapat oleh Isabella, Rian Hoi ini pun lalu melaporkan ke polisi. 2 jam kemudian polisi datang untuk mengecek apakah laporan Rian Hoi ini betul-betul terjadi. Dan ternyata mereka menemukan jasad Yun Mi Hoi berada di dalam kamar mandi yang sudah penuh luka-luka lebam di wajah dan di lehernya. Dan pada saat itu pun pukul 22:38 waktu setempat Yun Mi Hoi dinyatakan meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Isabella pun melarikan diri dari rumah dan menuju ke minimarket yang ada dekat rumahnya. Ia meminta izin kepada petugas minimarket tersebut untuk mencuci rambutnya dan mengganti pakaiannya. Namun teman-teman, di sini anehnya Isabella mengatakan kepada petugas minimarket tersebut bahwa ia habis diperkosa dan meminta petugas minimarket tersebut tidak melaporkannya ke polisi. Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang kejiwaannya seorang gadis yang bernama Isabella Guzman ini sepertinya terganggu ya teman-teman, karena dia sudah membunuh orang namun tidak memiliki rasa bersalah atau rasa dihantui seperti itu. Akhirnya Isabella tertangkap dan dibawa ke pengadilan oleh polisi. Saat diminta kesaksian dari seorang Isabella ini, dia pun mengatakan jujur bahwa ia memang telah membunuh ibunya karena ada perasaan benci dan tidak suka terhadap ibunya. Saat sebelum memulai kesaksiannya itu, ia pun tersenyum ke kamera karena ada yang menyorotinya. Di sini memang Isabella ini terlihat tidak seperti orang bersalah, teman-teman. Dia tersenyum dengan santainya, ya seperti tidak ada kejadian yang terjadi. Lalu akhirnya pun dia diputuskan untuk dicek ke rumah sakit jiwa, dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit oleh pihak yang berwajib. Dan Desember 2013 lalu Isabella dinyatakan tidak bersalah karena
dengan alasan ia memiliki gangguan jiwa. Nah, pada saat itu ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo. Pihak kejaksaan George Brusler mengatakan bahwa pembunuhan ini itu yang terjadi sangat kejam sekali karena seorang anak perempuan yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Seorang dokter yang bernama Richard Pons menyatakan Isabella didiagnosis mengidap penyakit skizofrenia paranoid atau seperti delusi halusinasi. Nah, mengapa dokter menyatakan demikian? Karena ia memiliki gejala yang sangat jelas sekali, teman-teman. Ia sering berbicara sendiri, sering tertawa sendiri, dan sering menatap ke ruang hampa. Nah, dokter menyatakan gejala tersebut awalnya terjadi pada saat Isabella ini mengalami suasana broken home, yaitu orang tuanya bercerai sejak ia masih kecil. Dan pada saat itu pun, selang orang tuanya bercerai, Isabella ini sering terjadi perbedaan pendapat kepada ibunya, makanya mereka sering bertengkar. Nah, menurut kesaksian polisi, Isabella ini sudah melawan kepada ibunya, apalagi sejak ia menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Ryan Hoy. Nah, maka dari itu Isabella ini mengalami depresi yang berat dan mengalami halusinasi karena tidak bisa menerima kejadian yang sedang menimpa dirinya. Dan maka dari itu Isabella mengalami gangguan jiwa sehingga ia benci terhadap ibunya. Sehingga ia pun akhirnya memiliki rasa dendam dan rasa sakit hati yang begitu mendalam sehingga ia pun sudah tidak bisa berpikir jernih lagi dan akhirnya ia rela dan tega untuk membunuh ibunya dan menghabisi nyawa ibunya sendiri dengan tangannya sendiri. Dan teman-teman, hanya di situ saja ceritanya, tidak panjang-panjang karena hanya sebagian besar ceritanya aja yang aku ceritakan supaya durasinya tidak terlalu panjang, oke? Dan jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Dan tak lupa juga kalian share ya ke sosial media kamu dan ke teman-teman kamu. Dan ajak juga teman kamu untuk subscribe biar aku semangat untuk berkarya lagi. Bye-bye. Terima kasih.